وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نخص خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجددنا وجداتنا وأحبانا وأقربنا وجميع الواجبات حقوق علينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع حوائج الدنيا والآخرة اللهم يسر أمورنا فإن تيسير كل عاصر إنك ياسر واغفر لنا ذنوبنا كله فإنك غافر ذنب العظيم. اللهم جملنا وعلم جمالنا وزكينا وعلم زكانا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وإلى حسان المرحوم والمرحومين من المسلمين والمسلمين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا ربنا رب اغفر لي والدي ووالدي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai qabla nabda dirasa hayya bina linusalli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Li hamsatun nudfi biha haral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah li khamsatun utfi biha haral waba'il khatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah li khamsatun utfi biha waba'il khatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Khususan ila
almarhum Allamah Jalal bin Rahmat Sujai wal marhumah Iskatini dari suhada wa alihina wa walidina wal marhumin minal muslimina wal muslimin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman semua, hari ini kita akan kembali lagi ke buku ini, buku Jangan Bakar Taman Surgamu, karya Allah Yarham Jalal bin Rahmat. Pekan lalu kita sudah belajar bersama Ustaz Miftah Fauzur Rahmat. Sekarang kembali lagi ke Pak Asa ke Jangan Bakar Taman Surgamu. Kemudian nanti kita ada pekan depan mungkin kita akan secara khusus lagi yang terkait dengan agama ini. Kita sudah masuk ke halaman 14, 15 dan kita sekarang masuk ke halaman 16 dari buku ini. Buku karya Allah Yarham Jalal bin Rahmat. Beliau adalah di sekolah kita ini juga orang yang cendekia, pintar, hebat dalam segala keilmuan. Arti warok, menjauhi keburukan, dalam tasawuf disebut warok. Menurut Kamus Bahasa Arab, seperti Mu'jam Al-Ma'ani Al-Jami, warok berarti menjauhkan diri dari dosa dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan yang samar-samar, serta tidak berbuat maksiat dalam menjalankan ketakwaan. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan warok dengan penjelasan yang kurang tepat dan memberi contoh yang benar. Warok, patuh dan taat kepada Allah. Dengan contohnya adalah berpantang dari segala larangan. Nah, di paragraf pertama ini kita ketahui bahwa di buku Jangan Bakar Taman Surgamu ini ada dua paradigma yang ada dua rukun takwa. Yang pertama adalah benci dan ridho karena Allah, yang kedua adalah benci dan jangan melakukan perbuatan yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itu dua rukun takwa. Nah, di antara rukun takwa itu yang kemudian yang keduanya yaitu jangan melakukan perbuatan yang dibenci dan dimurkai Allah itu dalam istilah tasawufnya adalah warok. Dalam istilah tasawufnya adalah warok. Tasawuf itu apa? Pelajaran yang terkait dengan kesehatan jiwa. Pelajaran yang terkait dengan bagaimana cara supaya kita meningkatkan keimanan kepada Allah, meningkatkan ibadah, kemudian menjadi lebih baik lagi dalam hidup dan sebagainya, tapi dari secara ruhaniyah yang disebut dengan tasawuf. Nah, rukun yang kedua tadi yaitu menjauhi yang dibenci dan dimurkai Allah Ta'ala, itu dalam istilah tasawufnya ada disebut dengan warok. Warok adalah menjauhkan diri dari dosa dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan yang samar-samar, yang antara dosa atau tidak, begitu. Nah, kita bisa artikan sebagai berpantang dari segala larangan. Jadi orang warok itu nanti dia akan selalu hati-hati, dia akan tidak gegabah, dia akan memperhatikan yang dilakukannya itu apakah terkait dengan pahala atau dosa, ataukah ini menyakiti atau menguntungkan. Misalkan kalau orang warok, nanti orang yang warok itu dia akan, kalau dalam aktivitas dia akan melihat misalkan kalau aku tidak ikut dalam kelas misalkan, apakah keuntungannya, apakah kerugiannya. Oh, ternyata kerugiannya lebih besar ketimbang keuntungannya. Nah, dia akan, karena kerugian lebih besar, maka dia akan memilih yang lebih baik, gitu, yaitu dengan masuk misalkan dalam kelas, gitu. Nah, orang warok itu nanti dia akan memilih
mana yang kira-kira bermanfaat dan tidak bermanfaat orang waro, maka dia akan menghindar dari yang tidak bermanfaat, yang tidak menguntungkan, yang akan menambah dosa, maka dia akan hindarkan. Di antara perintah-perintah Tuhan yang pertama di antara perintah-perintah Tuhan yang pertama kepada Nabi yang mulia pada awal kenabian adalah wara, berpantang dari segala larangan, menjauhi segala keburukan. Itu rukun takwa yang pertama. Segera setelah membesarkan asma Tuhan, Nabi diperintahkan untuk membersihkan pakaianmu dari perbuatan buruk. Menjauhlah. Ini ada bisa dilihat di surah Al-Mudaththir ayat 4-5. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memasukkan wara dalam salah satu stasiun awal dalam perjalanan menuju Allah. Menurut Ibnu Qayyim, dalam ungkapan Arab, pakaian menunjukkan jiwa atau hati. Untuk orang yang paling setia dan tulus, orang Arab berkata, pakaian dia bersih. Jadi ada ungkapan untuk orang Arab yang jiwanya atau hatinya tulus itu oleh orang Arab disebut dengan istilah pakaian dia bersih. Untuk orang yang berbuat dosa dan berkhianat disebut dengan pakaian dia kotor. Ya. Jadi orang yang bersih, yang tulus, maka disebut dengan pakaian dia bersih. Kalau seseorang melakukan perbuatan dosa atau berkhianat, maka dia disebut dengan pakaian dia kotor. Jadi dia mengenakan sesuatu yang sifatnya dosa. Dalam tafsir mimpi, pakaian berarti hati. Jika Anda bermimpi memakai pakaian kotor, hati Anda sedang keruh, kelam, penuh dengan noktah-noktah dosa. Jika pakaian Anda sobek-sobek, hati Anda sedang carut-marut. Jika Anda bermimpi sedang mencuci pakaian, bersyukurlah Anda sedang menjalani proses penyucian. Sebagaimana pakaian dibersihkan dengan air, maka hati dibersihkan dengan wara. Nah, ada istilah, ada permisalan, ada sebuah perumpamaan yang cukup bagus dari halaman yang kita baca tadi adalah pakaian dibersihkan dengan air, maka hati dibersihkan dengan wara. Secara lahiriah itu artinya secara jasadi, kita kalau kotor pasti kita mandi ya. Kalau keringetan kita mandi, kalau kena debu dan kita mandi. Kalau baju kita kotor kita mandi, kita bersihkan, kita cuci dan kita cuci sampai bersih dan sebagainya, atau juga pakai pengharum dan sebagainya. Dengan air itu kemudian jadi bersih. Tapi kalau kemudian yang kita pakai itu adalah air kencing misalkan, maka tidak bersih, tapi menjadi kotor begitu ya. Nah, untuk membersihkan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita, membersihkan terkait dengan pikiran kita, itu sepertinya harus dengan sesuatu yang bersih juga. Kalau pikiran kita pingin cerdas, hebat, berpikirnya positif dan sebagainya, maka asupan yang kita makannya itu, asupan yang harus masuk ke dalam otak kita itu adalah sesuatu yang positif juga. Ini, kalau kalian menuangkan pada teko, pada ceret, gitu ya, menuangkan air kopi, masukkan kopi, gula, kemudian masukkan air panas, tutup. Maka ketika kalian menuangkan ceret itu kepada kopi, pada gelas itu, maka yang keluar adalah kopi kan, gitu ya. Nggak mungkin misalkan jadi teh, nggak mungkin kan, nggak mungkin jadi susu, nggak mungkin. Gitu. Nah, kalau kita, bagaimana kalau kita mau yang keluarnya itu susu, maka si ceret, si teko itu harus kita isi dengan susu, begitu kan? Kalau bagaimana kalau kita ingin teh, ya maka si ceret itu kita isi dengan teh itu. Atau ketika kita ada air putihnya, air yang sudah matang itu kita masukkan ke dalam gelasnya itu, ya yang sudah ada susu, maka kita campur dengan air jadi ya susu kan begitu. Nah, begitupun otak kita, pikiran kita, hati kita. Kalau otak kita pingin pintar, pingin cerdas, pingin bersih,
pingin bijak kata-katanya, tidak ada kata-kata kotor, kata-katanya kata-kata bagus, dan pokoknya hebat dalam berbicara, dia mengetahui tentang pengetahuan dan sebagainya, maka yang diisi pun dalam pikiran kita yang terkait dengan itu. Misalkan kalau kita ingin tahu tentang matematika, otak kita harus diisi dengan matematika. Kalau kita ingin tahu misalkan tentang agama, ya kita harus baca tentang agama yang banyak dan sebagainya. Jadi pikiran kita, hati kita, perilaku kita itu tergantung apa yang kita masuk dalam otak kita. Termasuk perut kita, tubuh kita, kalau kita masukkan dengan makanan-makanan yang bagus, yang menyehatkan, yang akan membuat kita sehat. Begitu. Nah, sebagaimana pakaian dibersihkan dengan air, maka hati dibersihkan dengan waro. Hati, pikiran, itu dengan waro itu artinya bahwa kita, kalau hati kita kadang-kadang dongkol, kecewa ketika seseorang misalkan mengkhianati kita, seseorang misalkan bohong pada kita. Nah, kita kan punya kecewa dan sebagainya. Kalau diluapkan, wah misalkan diungkapkan kan lebih jadi amarah dan sebagainya. Nah, kita ada dua pilihan dalam hidup kita itu. Kita bisa meluapkannya, tetapi kalau meluapkannya itu sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang buruk itu ketika. Tetapi ada yang lebih baik, yaitu adalah kita menahan diri, bersabar, menahan diri, kemudian kita memaafkan orang itu ya. Nah, menahan diri dengan memaafkan dan sebagainya, itu kemudian kita sebut sebagai warok, membersihkan hati kita supaya kita tidak ternoda lagi dengan hal-hal yang tidak kecewa lagi dengan apalagi menghadapi orang-orang seperti itu. Mari kita lanjutkan. Sekarang cucilah jiwamu dan hatimu dengan warok. Kedekatan dengan Tuhan hanya dicapai dengan proses penyucian diri. La yamassuhu illal mutahharun. Bagaimana mungkin langkah kamu ringan untuk mendekati Dia jika seabad dosa meremukkan punggungmu? Bagaimana mungkin langkah kamu ringan untuk mendekati Dia jika seabad dosa meremukkan punggungmu? Bagaimana mungkin ilmu ilahi datang kepadamu? Karena kata Imam Syafi'i, anugerah Tuhan la ya'ti lil asi, tidak datang kepada ahli maksiat. Nah, menarik apa yang disampaikan Imam Syafi'i di sini, bahwa la ya'ti lil asi, tidak datang kepada ahli maksiat. Apa yang tidak datang itu? Yaitu ilham, ilmu pengetahuan, ilmu tentang ketuhanan, ilmu yang baik-baik, anugerah Allah yang berupa ilmu itu tidak akan datang kepada kita kalau dalam diri kita, kalau kita ini melakukan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Allah Ta'ala akan mencurahkan pengetahuan yang baik pada kita, memberikan pengetahuan, menambahkan anugerah, rezeki dan sebagainya, kalau kita tidak bermaksiat, kalau kita menjadi orang yang warak, kalau kita menjadi orang yang taat dan cinta kepada Allah Ta'ala. Dengarkan nyanyian Rumi. Semua orang melihat yang tak terlihat, sesuai dengan kejernihan hatinya, dan sesuai dengan seberapa banyak ia mengkilapkannya. Siapa saja yang lebih banyak mengkilapkan, ia akan lebih banyak melihat. Lebih banyak lagi yang tak terlihat tampak kepadanya. Menggosok cermin hatimu lebih banyak akan memudahkan cahaya Tuhan masuk dalam hatimu. Membersihkan karat-karat dosa dari kalbumu akan memantulkan kembali cahaya ilahi ke segenap penjuru bumi. Menggosok hati dan membersihkan karat-karat dosa untuk menyerap cahaya adalah wara. Nah, terkait dengan ini Pak Asad pernah ada satu kisah. Suatu hari di suatu negeri ada perlombaan untuk katanya sih menampilkan karya yang indah. Lalu ada dua peserta. Peserta pertama adalah dia ahli lukis. Dia bawa peralatan lukisnya ke satu tempat. Yang satu lagi dia tidak membawa peralatan lukis, tidak membawa kanvas, tidak membawa kuas dan catnya, tapi dia cukup membawa
kaca yang kaca yang kaca cermin yang buat kita bercermin itu yang cukup besar dan membawa pengelapnya, ya gitu. Lalu di kaca itu ditutupin sama dia, dan di tempat pada satu tempat yang sudah ditentukan, jadi yang pelukis yang pertama yang A itu dia berada di pada sebelah kanan, dan yang peserta B itu ada di sebelah kiri. Di tengah-tengahnya tidak ada, di tengah-tengahnya ada pembatas kain mungkin. Mereka kemudian ditentukan untuk berkarya sesuatu yang indah, silakan dibuat. Dan si yang yang A itu, yang pelukis itu, dia menggambar sesuatu yang indah dengan warna-warna yang menarik dan sebagainya, hingga selesailah pembuatan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh yang B itu? Yang B itu dia melakukan, dia mengelap kaca itu, mengelap cermin itu dengan sebaik-baiknya. Setiap debu itu dia gores, bersihkan dengan sebaik-baiknya. Dia bersihkan begitu. Lalu kemudian tibalah penilaian. Dibukalah penghalang yang tengah-tengah itu dibuka, sehingga terlihatlah dua bentuk karya dari dua peserta itu. Karya yang A itu terlihat dengan gambar dan sebagainya. Kemudian ketika melihat pada karya yang B itu, yang cermin itu, ternyata cermin itu memantulkan. Yang terdapat pada cermin itu adalah gambar yang dilukis oleh yang A itu. Gambar yang dilukis oleh A itu, tetapi dengan warna, dengan pancaran cahaya yang lebih indah, lebih bagus. Tidak ada tidak ada kotoran-kotoran dan sebagainya. Dalam hidup ini, sebetulnya kita kan hanya mengambil cahaya dari Allah Ta'ala, mengambil keindahan dari Allah Ta'ala. Keindahan di semesta ini adalah sebetulnya adalah keindahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati keindahan itu, maka kita sebetulnya, pikiran kita, hati kita harus dibersihkan sehingga kita bisa menerima takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa adanya. Jadi kita tidak menggerutu dan sebagainya. Jadi cahaya itu lebih masuk lagi pada diri kita itu. Ada satu kisah lagi, Pak Asa masih ingat, kisahnya adalah Raden Said. Raden Said itu adalah satu tokoh di anak tokoh masyarakat. Kemudian dia melihat masyarakatnya miskin dan dia ingin membantu orang-orang miskin. Dia kabur dari rumah, kemudian menjadi seorang begal. Seorang begal yang kemudian aktivitasnya itu mengambil barang-barang orang-orang kaya, kemudian barang-barang itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Itu mirip seperti Robin Hood ya, kalau dalam film itu, atau dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu ada tokoh namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari juga begitu. Nah, Raden Said itu dia bersembunyi pada satu pohon. Lalu ada seorang kakek yang jalan dan memakai tongkat. Nah, tongkatnya itu ternyata di atasnya itu ada emas, gitu ya, yang peluknya itu pakai emas. Lalu loncatlah si Raden Said itu, dia merebut tongkatnya itu, kemudian si kakek itu terjatuh dan kakek itu menangis. Raden Said rencananya mau pergi, tapi dia melihat kakek-kakek itu menangis, dia kasihan, mungkin karena kasihan. Lalu si Raden Said itu kembali lagi dan menyerahkan lagi tongkat. Kakek, nih aku kembalikan lagi tongkat ini, katanya. Kenapa kakek? Sudah, kakek jangan menangis, kata Raden Said. Lalu kakek itu menjawab, anak muda, aku menangis bukan karena tongkat yang kau ambil, tetapi aku menangis karena rumput-rumput yang aku tadi pegang tercerabut akibat perbuatanmu. Masa hanya rumput-rumput saja? Oh, kamu menangis sih, kayak gitu. Kata kakek langsung bilang gini, wahai anak muda, kalau aku mencabut rumput-rumput ini, lalu aku berikan kepada hewan, kepada domba, kepada sapi, maka rumput ini bermanfaat karena jadi makanan. Tetapi sekarang ini, rumput ini tercabut oleh aku gara-gara kamu. Dan ini kan tidak ada manfaatnya buat aku. Dan dari kata-kata itu kemudian Raden Said itu termenung. Dia terdiam, lalu ditanya sama kakek itu, wahai
anak muda, sebenarnya apa sih yang kau lakukan itu? Mengambil tongkat aku dan kau pergi, itu untuk apa? Lalu Raden Said bilang, aku mengambil tongkat itu karena kepada tongkatmu itu ada emas. Emas itu akan aku jual dan uangnya aku bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Oh, begitu. Jadi yang kau lakukan selama ini apa? Yang aku lakukan, aku mengambil barang-barang berharga dari orang-orang kaya, kemudian orang dari barang dari harta benda atau kekayaan itu aku bagikan kepada orang-orang miskin. Lalu kata kakek ini bilang, wah, perbuatan kamu luar biasa. Kamu membantu orang-orang miskin itu sangat luar biasa. Tetapi caranya sangat buruk sekali. Mengapa sangat buruk? Bukankah aku membantu orang-orang miskin dengan mengambil hak yang ada pada orang kaya itu? Lalu kakek itu bilang begini, anak muda, kalau sekarang punya kamu, baju kamu itu, kamu lepas, lalu kamu cuci dengan, kalau baju kamu kotor, kemudian kamu cuci dengan air kencing kamu yang banyak, misalkan, kamu tampung air kencing, kamu cuci dengan air kencing kamu, apakah baju kamu akan bersih dan wangi? Kata anak muda itu, enggak kakek, pasti baju aku bukannya bersih, malah bau dan kotor, kata begitu. Nah, begitulah, kalau perbuatan baik kamu itu, kamu lakukan dengan cara yang tidak baik, maka yang terjadi bukannya kebaikan yang kamu dapatkan, bukannya pahala yang kamu dapatkan, tetapi keburukan, sesuatu yang tidak baik, begitu. Nah, dari sana kita bisa memahami bahwa ternyata kalau kita mau melakukan perbuatan baik itu harus dengan cara yang baik. Kalau kita mau melakukan hal-hal yang positif, lakukan dengan cara yang positif. Ya, kalau ada orang yang berbuat jelek, tidak baik pada kita, jangan menambah orang buruk itu. Jangan menambah keburukan. Jangan menambah orang jahat. Cukuplah orang jahat itu hanya satu. Jangan kita tambah dengan kita, begitu ya. Oke, demikian yang bisa Pak Asa bahasa sampaikan dari buku Jangan Bakar Taman Surga, kalau ya Allah yang hamdan bin rahmat. Nanti kita akan sambung lagi di beberapa pekan ke depan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya dan sebagainya boleh sampaikan, ataupun misalkan mau dalam bentuk chat juga nggak apa-apa, sampaikan kepada Pak Asa atau dalam bentuk email dan sebagainya bisa disampaikan kayak gitu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin li khamsatun nutfi biha haral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa Fatimah li khamsatun nudfi biha haral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Kita baca doa untuk orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumun hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Asdiqai ba'da wa akhir dirasa ayyamina musalli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, silahkan boleh live ya. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih.